Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Liana dan teman saya Arum Budi Rahayu. Kami dari D3B Manajemen Pemasaran 2018 akan menjelaskan tentang konsep pemasaran e-commerce dan iklan. Konsep pemasaran e-commerce dan iklan, wah apa tuh? Kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Yuk kita simak. Yang pertama, itu ada mengidentifikasi fitur utama dari pengguna internet. Yang kedua, mendiskusikan konsep dasar perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Yang ketiga, memahami bagaimana konsumen berperilaku online. Yang keempat, mengidentifikasi dan menggambarkan strategi dasar pemasaran digital dan strategi ala periklanan. Yang kelima, mengidentifikasi dan menjelaskan teknologi utama yang mendukung pemasaran online. Dan yang keenam, memahami biaya dan manfaat komunikasi. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, itu ada mengidentifikasi fitur utama dari pengguna internet. Nah, biasanya kalau ngomongin fitur dan pengguna internet, ini ada beberapa fitur yang biasa digunakan pengguna internet untuk mengakses beberapa online shop, marketplace, ataupun e-commerce. Biasanya itu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Internet Explorer, ataupun UC Browser. Nah, aplikasi ini memudahkan konsumen untuk mengakses ke beberapa fitur internet lain seperti marketplace ataupun online shop. Selanjutnya, ada konsep dasar perilaku konsumen yang memiliki kaitan dengan konsep pemasaran e-commerce dan iklan. Karena pada dasarnya, pemasaran dan penjualan itu mempunyai prinsip utama bahwa kita harus mengenali siapa pelanggan kita, mengapa mereka memilih sosial media sebagai tempat untuk berbelanja online, dan yang ketiga, kenapa mereka memutuskan untuk membeli online. Dan dari semua ini tentu saja ada beberapa faktornya. Karena intensitas dan ruang lingkup penggunaan. Nah, intensitas dan ruang lingkup penggunaan ini dapat dikatakan bahwa menurut penelitian itu bahwa para konsumen atau banyak masyarakat itu menggunakan sosial media lebih dari 2 jam sehari. Nah, yang kedua bisa jadi karena demografi dan akses di mana dimulai dari tahun sejak 2000-an itu orang yang berpendapatan tinggi itu sering untuk mengakses internet. Nah, yang ketiga ada jenis koneksi internet. Ada perilaku konsumen. Yang pertama itu ada variabel demografi independen yang mempunyai faktor latar belakang. Di antaranya itu ada budaya, sosial, ataupun psikologi. Nah, yang kedua itu ada variabel intervening, pasar komunitas ataupun jaringan sosial. Itu ada merek, komunikasi pemasaran, kapabilitas perusahaan. Yang selanjutnya dari mulai variabel demografi, independen ataupun variabel intervening itu menghasilkan perilaku intern dari si konsumen yang membuat konsumen itu melakukan keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini dinamakan variabel dependen. Selanjutnya itu ada keputusan pembelian online. Nah, ini ada tabel kenapa sih konsumen itu memilih online itu sebagai tempat yang utama. Karena di yang pertama ini ada kenyamanan berbelanja online 24 jam. Kalau misalnya belanja di toko kan paling cuma ada batasan jamnya, tapi kalau di online kita bisa mengakses kapanpun. Itu persentasenya sebesar 35,1%. Yang kedua, lebih mudah membandingkan harga. Nah, kalau belanja di toko itu kita kan nggak tahu harga di toko lain, tapi kalau di online itu kan kita bisa membandingkan antara toko online yang satu dengan toko online yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada free shipping offers, itu artinya penawaran pengiriman gratis karena suka ada gratis ongkir. Itu sebesar 31,5%. Yang keempat itu ada
tidak ada keramaian seperti di mall ya jelas karena kalau online kan lewat sosial media. Terus selanjutnya itu lebih nyaman. Terus lebih mudah menemukan barang secara online. Ini bener banget karena di zaman sekarang ini kita bisa nemuin apa aja yang ada di online. Terus better variety online tuh lebih banyak variasi. Terus no sales tax itu berarti nggak ada pajaknya di online itu karena kalau belanja di toko kan ada. Selanjutnya ada direct shipping to gift recipient. Biasanya tuh ada giveaway yang diadain sama si tokonya. Itu sebesar 13,8%. Selanjutnya, itu ada proses keputusan konsumen dan komunikasi pendukung. Nah, ini ada tabelnya, di mana itu ada market communication-nya itu dibagi menjadi dua, ada offline sama online. Nah, di offline itu ada kesadaran ataupun perlu pengakuan. Itu di offline itu ada TV, radio, print social networks. Kalau di online communication-nya itu ada promotion, social network juga. Nah, di tabel lainnya kayak ada di search, evaluation of alternative, ataupun ada di purchase ataupun post-purchase behavior loyalty. Nah, ini beda-beda antara offline sama online-nya. Nah, itu ada strategi dan pemasaran e-commerce. Nah, dia ada 4. Yang pertama itu daur hidup produk. Apa sih daur hidup produk? Nanti akan dijelasin di slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada posisi persaingan perusahaan di pasar yang memanfaatkan e-commerce. Artinya apa? Artinya strategi ini tuh harus disesuaikan sama posisi perusahaan dalam hal persaingan usaha. Apakah mau jadi pemimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga itu ada situasi ekonomi, di mana situasi ekonomi itu harus strategi pemasaran itu harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah nanti ekonominya itu makmur atau inflasinya tinggi? Dan yang keempat itu ada penggunaan media online. Nah, pengguna media online dalam pemasaran melalui e-commerce ini harus dipertimbangkan loh kehandalan berbagai media online dan cakupan areanya. Gunanya apa? Gunanya itu meningkatkan daya saing dalam berbagai media yang memanfaatkan jaringan online. Ini ada gambar yang tadi aku mau jelasin yaitu daur hidup produk, di mana strateginya itu ada tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan juga kemunduran. Di mana di tahap introduction atau perkenalan itu, produknya itu mulai diluncurkan. Penjualannya tumbuh lambat karena orang itu belum menyadari produk yang diluncurkan tersebut. Iklan informatif juga yang digunakan juga biasanya tuh belum untung. Nah, yang kedua di growth itu tumbuh, penjualannya itu biasanya mulai tumbuh dengan cepat. Biasanya juga menggunakan iklan persuasif. Nah, harganya tuh dapat dikurangi ketika pesaing baru mulai masuk pasar. Keuntungannya juga mulai datang. Yang ketiga, maturity, dia tuh penjualannya mulai meningkat perlahan, di mana persaingan udah mulai ketat di pasaran. Harganya juga udah mulai kompetitif. Nah, laba juga mungkin mulai gagal karena produknya itu memasuki tahap saturasi. Nah, yang terakhir itu penjualannya akan gagal, produknya akan kehilangan daya tarik karena kompetisinya akan semakin kuat. Ini daur hidup produk. Itu ada strategi berdasarkan media yang digunakan. Pertama itu ada search engine, dua optimalisasi Google Maps, yang ketiga kampanye pay per click, yang keempat promosi di media sosial, yang kelima penggunaan blog, dan yang keenam penggunaan video marketing, serta yang ketujuh surat kabar digital. Selanjutnya, ada teknologi pemasaran internet. Yang pertama itu, internet sebagai media komunikasi telah memperluas cakupan pemasaran. Yang kedua, internet telah meningkatkan kekayaan komunikasi pemasaran. Dan yang ketiga, internet telah sangat memperluas intensitas informasi pasar dengan menyediakan pemasar dan pelanggan. Setelah yang terakhir itu, lingkungan yang selalu aktif. Lalu, yang selanjutnya itu ada dampak fitur unik teknologi e-commerce terhadap pemasaran. Yang pertama itu ada ubiquity. Ini adalah komunikasi pemasaran telah diperluas ke platform rumah, kantor, seluler, batas geografis pemasaran telah berkurang. Pasar telah digantikan oleh ruang pasar dan dihapus dari lokasi temporer dan geografis.
Kenyamanan pelanggan telah ditingkatkan dan biaya belanja telah berkurang. Selanjutnya ada jangkauan global. Layanan pelanggan dan komunikasi pemasaran di seluruh dunia telah diaktifkan. Berpotensi ratusan juta konsumen dapat dihubungi dengan pesan pemasaran. Selanjutnya ada standar universal. Biaya pengiriman pesan, pemasaran, dan menerima umpan balik dari pengguna berkurang karena standar global bersama dari internet. Dan yang selanjutnya ada kekayaan. Pesan pemasaran video, audio, dan teks dapat diintegrasikan ke dalam pesan pemasaran tunggal dan pengalaman yang memakan waktu. Selanjutnya ada interaktivitas. Konsumen dapat terlibat dalam dialog secara dinamis menyesuaikan pengalaman kepada konsumen dan menjadikan konsumen sebagai CO produsen barang dan jasa yang dijual. Selanjutnya ada kepadatan informasi. Informasi yang sangat rinci tentang perilaku real-time konsumen dapat dikumpulkan dan dianalisa untuk pertama kalinya. Penambangan data teknologi internet memungkinkan analisis terabyte dan konsumen setiap hari untuk tujuan pemasaran. Selanjutnya, ada kustomisasi personalisasi. Fitur ini berpotensi memungkinkan diferensiasi produk dan layanan ke tingkat individu, sehingga memperkuat kemampuan pemasar untuk menciptakan merek. Dan yang terakhir itu ada teknologi sosial. Konten yang dibuat pengguna dan status jejaring sosial bersama dengan blog-blog telah menciptakan halayak daring baru yang besar tempat konten disediakan oleh pengguna. Audiensi ini telah sangat memperluas peluang bagi pemasar untuk menjangkau pelanggan potensial baru dalam format media non-tradisional. Nah, yang selanjutnya itu ada Customer Relationship Management System atau yang biasa disingkat menjadi CRM. Nah, ini adalah contoh dari sistem CRM untuk lembaga jasa keuangan. Sistem menangkap informasi pelanggan dari semua titik kontak pelanggan serta sumber data lainnya, menggabungkan data dan menggabungkannya ke dalam satu penyimpanan data pelanggan tunggal atau gudang data di mana ia dapat digunakan untuk menyediakan layanan yang lebih baik serta untuk membangun profil pelanggan untuk tujuan pemasaran. Proses analisis online, atau yang biasa disebut dengan OLAP, memungkinkan manajer menganalisis secara dinamis aktivitas pelanggan untuk mengetahui masalah yang melibatkan pelanggan. Lalu, seberapa baik cara kerja periklanan online? Apa jenis iklan online paling efektif? Bagaimana cara iklan online dibandingkan dengan iklan offline? Jawabannya tergantung pada tujuan kampanye, sifat produk, dan kualitas situs web yang dituju. Jawabannya juga tergantung pada apa yang Anda ukur. Sebagian besar iklan online dijual dengan dasar tayangan barter atau biaya per 1000. Saat ini, model penetapan harga lainnya telah dikembangkan, termasuk biaya per klik atau yang biasa disebut BPK, biaya pranegosiasi untuk setiap klik iklan, menerima, biaya per tindakan atau yang biasa disebut sebagai BPK. Lalu yang selanjutnya ada biaya advertising tradisional dan online yang dibandingkan. Yang pertama itu di iklan tradisional itu ada televisi lokal. Untuk iklan selama 30 detik sama film menghabiskan sekitar $4.000 dan untuk pertunjukan yang dinilai tinggi menghabiskan sekitar $45.000. Nah, di televisi jaringan untuk tempat 30 detik selama jam tayang utama menghabiskan sekitar $80.000 sampai $600 dan rata-ratanya itu sekitar $120.000 sampai $140.000. Untuk televisi kabel, untuk iklan 30 detik selama jam tayang menghabiskan sekitar $5.000 sampai $8.000. Selanjutnya di radio, untuk untuk tempat 60 detik tergantung pada waktu, hari, dan peringkat program menghabiskan sekitar $200 sampai $1.000. Untuk koran, 120 per 1000 sirkulasi satu halaman. Untuk majalah menghabiskan sekitar $50 per 1000 sirkulasi untuk sebuah iklan di majalah regional edisi nasional. Untuk surat langsung menghabiskan sekitar
sekitar 15-20 dolar per 1000 pengiriman kupon. Juga 25.000 sampai 40 dolar per 1000 surat kabar sederhana. Selanjutnya, untuk papan iklan menghabiskan sekitar 5.000 sampai 25.000 untuk sewa 1-3 bulan tanda jalan bebas hambatan. Nah, selanjutnya dibandingkan dengan pengiklanan online. Ini untuk iklan spanduk menghabiskan sekitar 2-15 per 1000 tayangan di situs web, tergantung pada seberapa ditargetkan iklan itu. Semakin banyak ditargetkan, harganya semakin mahal. Selanjutnya, untuk ada video dan media, menghabiskan sekitar 20-25 dolar per 1000 iklan, tergantung pada demografi situs webnya. Untuk email menghabiskan sekitar 5-15 dolar per 1000 target alamat email. Untuk sponsor menghabiskan sekitar 30-75 dolar per 1000 penayangan. Tergantung pada eksklusivitas sponsor, semakin eksklusif semakin tinggi harganya. Dan untuk yang terakhir itu untuk iklan jejaring sosial menghabiskan sekitar 0,50 sampai 3 dolar per 1000 tayangan dengan iklan umpan berita di ujung. Yang selanjutnya ada analisis web perangkat lunak untuk mengukur hasil pemasaran online. Web analisis adalah paket perangkat lunak yang mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan secara grafik menyajikan data pada setiap tahap dalam konversi pembeli ke proses pelanggan di situs e-commerce. Paket analisis web dapat memberitahu manajer bisnis bagaimana orang mengetahui situs mereka dan dari mana asalnya. Paket analisis web dapat merekam bagaimana pengunjung yang terlibat dengan konten situs diukur berdasarkan halaman dan durasi situs. Nah, ini adalah contoh dari web analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang kurang ataupun editan video yang terkendala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.